kemarin Anda mempunyai berbagai macam rencana untuk mengunjungi tempat-tempat hiburan. Nah, bagi Mandra, liburan panjang kemarin dipergunakannya untuk mempersiapkan sebuah acara sunatan massal yang akhirnya digelar pada hari Minggu. Dan pemirsa, pada hari yang sama, Dik Doang mengajarkan anak-anak didiknya di kandang Jurang Doang mengenai betapa pentingnya alam dan betapa pentingnya air bagi kehidupan manusia. Nah, Anda ingin mengetahui bagaimana cara mengajarnya Dik Doang dan mengapa Nugi juga ikut-ikutan? Pemirsa, jangan tergesa-gesa, kita sapa Mandra terlebih dahulu. Inilah Gospot. Bagi Anda yang masih ingat sinetron Mandra Gate, pasti merasa geli jika melihat Mandra mengendarai motor gedenya. Namun kali ini Anda bukan menyaksikan Mandra Gate, tapi ini Mandra beneran. Di balik Harley-nya yang kokoh tersimpan hati yang solider. Kemarin bersama teman-temannya, Mandra selaku Ketua Bidang Bakti Sosial menyelenggarakan sunatan massal di gedung utama Asrama Haji Embarkasi Jakarta, Bekasi. Alhamdulillah, ini antusiasnya begitu luar biasa. Dan juga dukungannya juga nggak tanggung-tanggung, terutama ini Bapak juga. Alhamdulillah, saya juga punya kebanggaan tersendiri. Hampir-hampir ini juga kalau boleh dibilang mendadak dan hampir batal. Karena katanya tempatnya agak sedikit sulit. Makanya saya paling himbau tadi kemarin ada sedikit kecewa dalam arti mudah-mudahan kalau yang hubungannya dengan sosial jangan dipersulit lah. Kalau bisa kita bantu. Acara sunatan massal diikuti 138 anak kurang mampu. Dari jumlah itu kita bisa berpikir, masih banyak keluarga yang kurang mampu untuk sekedar menyunatkan anak-anaknya. Jangan dianggap remeh bagi mereka yang berkekurangan operasi sunat, cukup mahal biayanya. Berangkat dari kenyataan inilah Mandra dan teman-temannya berusaha menjadikan aksi sosial semacam ini sebagai program rutin. Jangan salah, ini langkah awal dan memang PAMI dan PASKI juga udah salah satu bagian dari beberapa program yang mengarah ke sana gitu. Arah yang sama. Bahkan dari PASKI minta pengennya kawin massal. Ya kalau kawin malah bukan tanah aja. Itu juga nggak ada salahnya mudah-mudahan. Tapi ya kalau pengen kawin ya sunat dulu dong. Sejak Dik Doang mendirikan kandang Jurang Doang, totalitasnya pada kelangsungan pendidikan anak-anak serta lingkungan hidup kian nyata. Minggu pagi kemarin, Dik Doang mengajak anak-anak warga setempat maupun anak-anak dari luar untuk beramai-ramai turun ke kali. Sejenak kita amati mereka bukan bermain-main air. Rupanya anak-anak itu asik menakar air dengan peralatan yang sudah disiapkan, kemudian diambil sampelnya untuk diteliti. Apakah air kali itu masih layak dikonsumsi? Rendahnya mutu air akibat faktor pencemaran menggugah kepedulian Dik Doang untuk menggelar program ini bekerja sama dengan British Council. Pada kesempatan itu, Dik mengundang Nugi yang juga duta lingkungan hidup untuk ikut andil. Air yang ada di sini, yang saya lihat adalah mengalirkan, ada limbah juga, ada kotoran-kotoran ayam. Jadi kita nggak tahu sampai di mana mereka dimanfaatin oleh warga-warga sekitar. Makanya dari kandang Jurang Doang ini paling tidak warga sekitar kita akan bisa bertukar kabar tentang positif atau negatifnya aliran air sungai ini gitu. Pengetahuan gimana cara merawat, gimana cara melestarikan air, sumber airnya, gimana bertindak yang ramah lingkungan terhadap air itu penting dilakukan dari semenjak mereka masih kecil. Anak-anak tampak antusias menikmati metode pendidikan di luar tembok sekolah. Mungkin suasana seperti ini sukar dijumpai ketika mereka berada di dalam kelas. Di kandang Jurang Doang bersama Dik Doang dan Nugi, anak-anak seakan merasakan indahnya bersahabat dengan alam. Aku ini seniman itu harus bermanfaat buat orang lain. Aku nggak bisa bilang aku sukses, tapi sekitarku nggak sukses. Sukses mereka adalah suksesnya aku, betul Bu? Buat saya kehidupan saya di dalam lingkungan itu adalah kehidupan yang nggak bisa dipisahkan karena saya butuh lingkungan yang sehat dan bersih dan lestari untuk saya bisa tinggal di dunia ini. Dan concern saya sama lingkungan itu sangat
udah kayak urat nadi kali ya. Kandang Jurang Doang ibaratnya laboratorium alam. Di tempat itu, Dik Doang memberi kesadaran sekaligus pengetahuan bahwa kelangsungan kehidupan bergantung pada air. Imbasnya kayak kita mengambil ngeruk pasir, terus kita tidak meneliti. Kadang-kadang kita menebang pohon, terus menebang pohon. Membuang air ke sungai, terus membuang air ke sungai. Nanti itu akan tidak ada dampaknya. Dampak keseimbangan itulah yang saya coba tanaman kepada anak-anak kecil ya. Mereka harus peduli. Kalau mau dibilang saya kayaknya udah telat ya. Buat saya sekarang gimana caranya kita mempertahankan dulu apa yang udah kita punya. Serusak apapun, sejelek apapun kualitasnya kita bisa pertahankan untuk bisa diperbaiki tahap demi tahap. Dan saya rasa kalau kegiatan itu terus berlangsung kontinu sampai kapanpun akan ada perubahan baik untuk sumber daya alam. Untuk mengenal alam, anak-anak memang harus diajak langsung terjun ke alam. Jangan hanya mereka mengenal alam lewat lembaran-lembaran buku saja sambil duduk dalam sebuah ruangan kelas. Pemirsa, GoSpot akan segera kembali.